Dalam hal ini saya sebagai kapasitas pengacara atau lawyer dari Bu Haja Nur Fadia, kemudian Pak Hasanuddin Masud, khusus terkait dengan pemberitaan secara online melalui akun YouTube dari The Takal Team Channel, ingin menyampaikan klarifikasi terhadap beberapa statement yang menurut kami ini adalah upaya menggiring opini publik, dan untuk itu makanya kita perlu mengklarifikasi hal-hal yang disampaikan oleh Ibu Irma. Yang pertama, di dalam akun YouTube tersebut, Bu Irma menyatakan bahwa antara Bu Irma dan Bu Haja Nur Fadia itu ada ikatan bisnis solar laut. Nah, dalam hal ini perlu kami tegaskan bahwa Bu Haja Nur Fadia ini tidak pernah berbisnis solar, apalagi solar laut. Yang dikatakan bahwa Bu Haja Nur Fadia punya banker solar dan sebagainya itu tidak benar, karena Bu Haja tidak pernah berbisnis solar laut itu. Nah, adapun pernah terjadi ikatan bisnis antara Bu Haja Nur Fadia dan Bu Irma Suryani adalah terkait dengan bisnis sosialita. Tas-tas branded, sepatu-sepatu branded, baju-baju branded, kemudian jaket-jaket branded, intinya bisnis sosialita. Selebihnya dari itu tidak pernah ada. Ini perlu kami tegaskan. Kemudian yang kedua, Bu Irma menyatakan bahwa terkait bisnis solar itu dia berinvestasi senilai 2,7 miliar. Dan investasi itu dilakukan dengan cara memberikan uang tunai sekitar di bulan Juni atau bulan Juli tahun 2016. Nah, di sini kita tegaskan bahwa pertama, Pak Hasanuddin Masud dan Ibu Haja Nur Fadia pada bulan Juni atau bulan Juli itu tidak ada di Kaltim. Beliau sudah pindah ke Mamuju karena terkait dengan suksesi calon gubernur pada waktu itu. Dan beliau sudah pindah ke sana termasuk anak-anaknya itu mulai bulan Februari 2016. Jadi pengakuan bahwa Bu Irma telah memberikan uang tunai kepada Bu Haja Nur Fadia pada bulan Juni atau bulan Juli itu bisa kita pastikan tidak benar. Ya. Dan ini juga bisa kita buktikan secara langsung berdasarkan jejak digital Bu Haja Nur Fadia setiap kali posting kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Pak Haji Hasanuddin di Mamuju ketika itu. Dan bukti-bukti ini pun sudah diberikan kepada penyidik oleh tim lawyer yang menangani perkara yang ini, dan perkara laporannya Bu Irma. Nah, kemudian ada satu logika hukum yang tidak masuk akal bagi kita ketika Bu Irma menyatakan uang 2,7 miliar itu adalah uang pecahan 100.000 dalam bentuk 3 kresek warna hitam. Sepengetahuan kita selama ini, kresek warna hitam itu tidak ada yang besar. Yang ada adalah kresek tanggung. Beda dengan kresek yang warna merah. Kalau yang warna merah itu, kalau dimuat uang pecahan 100.000 itu muat 1 miliar. Tapi kalau kresek hitam itu tidak muat, karena kecil itu. 10 bendel bayangkan aja. Dan itu berat loh ya. Itu berat. Uang 1 miliar itu berat. Nah, kemudian menurut pemberitaan di akun YouTube itu, karena udah berbulan-bulan kemudian tidak ada menghasilkan uang sebagaimana katanya perjanjiannya 60-40, yang perjanjiannya itu pun tidak bisa dia buktikan. Tidak ada perjanjian ya. Menurut kita secara logika, Ibu Irma ini adalah seorang pebisnis dan orang yang berpendidikan, sarjana hukum. Apakah mungkin secara logika kemudian membangun bisnis
tanpa ada ikatan apapun, tanpa ada perjanjian. Apalagi sekali berbisnis solar di laut ini kan memerlukan modal yang sangat besar sekali, gitu loh. Jadi agak ambigu pernyataan ini hanya dengan 2,7 miliar. Nah, kemudian karena tidak ada hasil selama sekian bulan, akhirnya Bu Irma minta dikembalikan uangnya aja. Nah, berdasarkan pengakuannya itu, uang itu dikembalikan dalam bentuk cek oleh Bu Haji Nur Fadia senilai 2,7 miliar dengan tempat di rumahnya Bu Irma juga, sama seperti ketika Bu Irma mengakui menyerahkan uang itu pada awal Desember 2016, yang mana Bu Haja Nur Fadia dan Pak Hasanuddin Mas'ud ketika di bulan Desember itu posisi beliau itu masih ada di Mamuju. Jadi tidak benar bahwa Pak Hasanuddin Mas'ud ataupun Bu Haja Nur Fadia itu menyerahkan cek senilai 2,7 miliar di awal bulan Desember itu kepada Ibu Irma Suryani beserta dengan juga menyerahkan BPKB. Nah, kemudian ada statement juga yang menyatakan bahwa ini adalah penipuan yang berencana. Kenapa? Karena perusahaan PT Nur Fadia itu telah dinyatakan pilot pada tanggal 25 Mei 2016. Nah, sedangkan cek itu katanya dikeluarkan di awal bulan Desember tahun 2016. Yang notabene-nya ketika itu dipilotkan, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil itu ditarik. Termasuk adalah cek itu. Ya kan? Nah, sehingga dalam proses ini baik mengenai lokus maupun temposnya sudah tidak berkesesuaian, karena orang yang disebutkan di dalam pemberitaan ini yang katanya menyerahkan secara langsung orangnya nggak ada di tempat, ada di Mamuju, karena memang lagi get-getnya kampanye pada Desember itu, pemilihannya pada waktu itu di bulan Februari tahun 2017. Nah, beliau itu baru kembali ke Kaltim setelah dinyatakan tidak terpilih itu sekitar bulan Maret 2017. Jadi bulan Juni, Juli, Desember itu beliau tidak ada di Kaltim. Sehingga kami mempertanyakan ketika Bu Irma Suryani menyatakan memberikan uang tunai kepada Bu Haja Nur Fadia senilai 2,7 miliar pada bulan Juni atau bulan Juli. Karena orangnya nggak ada di Mamuju. Pengakuannya memberikan di mana, Pak? Pengakuannya katanya memberikan di rumahnya Bu Irma Suryani. Nah, itu. Nah, kemudian penyerahan cek itu bersamaan dengan BPKB mobil. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa terkait dengan pengambilan secara paksa barang-barang berharga ataupun surat-surat berharga itu telah dilaporkan oleh Bu Haja Nur Fadia di Polda Kalimantan Timur, yang saat ini prosesnya telah juga naik pada tingkat penyidikan. Artinya ketika ada pernyataan bahwa Bu Haja ini menyerahkan BPKB kepada Bu Irma, nah itu sudah akan terbantah dengan sendirinya dengan adanya laporan Bu Haja Nur Fadia di Polda Kalimantan Timur yang hari ini sudah naik ke penyidikan. Nah, pesan yang ingin saya sampaikan bahwa untuk terkait dengan proses hukum terkait dengan adanya laporan Ibu Irma Suryani di Polresta Samarinda ini kan sedang berproses, ya kan? Dan sampai hari ini pun belum tuntas. Oleh karena itu, kami berharap janganlah membuat opini-opini publik yang sekiranya menggiring terhadap masyarakat untuk berpikir negatif terhadap klien kami. Kenapa? Karena kita dalam hukum di Indonesia ini menganut asas praduga tidak bersalah. Apalagi ini penetapan tersangka aja belum ada, ya kan? Tetapi publik sudah digiring opininya sampai ke media sosial, media elektronik, media cetak dan sebagainya.
Nah, oleh karena itu, marilah kita sama-sama hargai proses hukum yang sedang berjalan ini, baik yang di Polresta Samarinda ataupun yang di Polda Kalimantan Timur. Nah, kenapa kaitannya terhadap pemberitaan di YouTube ini kemudian Pak Haji Hasan dan Bu Nur Fadia itu menunjuk lawyer lain, nah, supaya lawyer yang menangani perkara yang dilaporkan oleh Bu Irma itu dia bisa fokus ke sana. Kemudian yang ini karena ada unsur fitnah yang berdampak terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan oleh Bu Irma, ketika nantinya dia tidak bisa membuktikan, maka kita tunggulah proses hukumnya itu sampai nanti bisa terbukti secara hukum apakah laporannya Bu Irma itu nanti sampai pada proses putusan pengadilan pokoknya klien kami dinyatakan bersalah atau tidak, kan gitu loh. Kalau dia dinyatakan bersalah, berarti dia bisa membuktikan apa yang dia sampaikan. Tetapi kalau dinyatakan tidak benar atau dinyatakan tidak terbukti unsur pidananya, maka berarti ini adalah unsurnya unsur fitnah yang mencemarkan nama baik klien kami, dan ini akan kami lakukan proses hukum untuk berikutnya. Termasuk kesaksian para saksi yang katanya ada saksinya 2 orang, Pak Kamaludin sama siapa gitu saksinya. Nah, ketika ini nanti secara hukum tidak terbukti, maka kesaksiannya itu berarti kesaksian palsu. Ini pasti akan kita proses secara hukum. Nah, jadi kita berdiri sekarang di negara hukum, marilah kita tegakkan supremasi hukum dengan benar. Tidak perlu menggiring opini publik yang sedemikian rupa. Kita taat pada hukum, kita ikuti prosesnya sampai tuntas. Nah, inilah harapan-harapan dari kami, ya kan? Intinya pada saat nanti ini tidak terbukti, maka akan ada fase proses hukum baru terhadap hal ini. Nah, kalau terkait dengan proses hukum yang katanya sekarang dilakukan di Polda, di Polresta, itu kan berawal dari bisnis tas-tas branded dan awalnya kan begitu. Ternyata itu dibantah sendiri. Nggak ada itu bisnis yang sudah beres itu katanya. Nah, ini sekarang yang ada di bisnis solar, itu juga nggak bisa dia buktikan juga. Baru pengakuan secara sepihak yang mana kalau kita bicara secara hukum, formil materialnya harus dipenuhi. Ketika dia mendalilkan bahwa klien kami ini melakukan penipuan secara berencana, maka dia harus buktikan asas hukum pidananya. Ketika dia tidak bisa membuktikan, itu fitnah. Dan itu pasti akan kita lakukan proses hukum. Jadi ini klarifikasi yang secara tegas perlu kami sampaikan dan mengajak kepada pihak Bu Irma maupun lawyernya, marilah kita tunduk, patuh dan hargai proses hukum yang sedang berjalan ini. Jangan menggiring opini publik, nanti yang pada akhirnya nanti akan mengaburkan. Nah, ketika ini sudah berproses di penyidikan, maka yang lebih berkompeten untuk menyampaikan perkembangan tentang kasus yang dilaporkan itu adalah penyidik. Karena ketika disampaikan kepada pihak Pak Haji Hasan ataupun Bu Haji Nur Fadia melalui pengacaranya atau disampaikan oleh pelapor sekalipun, pasti sifatnya subjektif. Betul. Ya kan? Dan ini tentunya nanti pasti akan berdampak hukum lain. Karena setiap langkah yang kita lakukan, apalagi merugikan pihak lain, nah itu pasti akan beresiko. Itulah inti daripada klarifikasi kita di Pak sore hari ini.